Nah, pada saat saya belum belajar tentang pricing, saya mengira bahwa fitur yang banyak digunakan itu adalah yang nilainya mahal. Ternyata setelah saya belajar pricing, fitur yang jarang digunakan itu adalah fitur yang mempunyai nilai lebih tinggi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sharing tentang maximizing profit through pricing strategy. Sharing kali ini merupakan lanjutan dari sharing saya yang sebelumnya, yang membahas tentang pricing strategy. Pricing sangat penting di dalam kita melakukan usaha, karena pricing adalah salah satu faktor yang menentukan profitabilitas suatu usaha. Tetapi masih banyak pengusaha yang tidak terlalu memperhatikan pricing ini. Baiklah, saya mau mereview beberapa poin penting yang telah kita bahas pada pricing strategy. Banyak perusahaan yang melakukan diskon dengan tujuan untuk meningkatkan omset. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kenaikan omset yang dibutuhkan untuk menutup diskon tersebut? Mana lebih baik, memberikan diskon dengan volume naik atau mempertahankan harga dengan volume turun? Mari kita lihat tabel dari pricing strategy yang lalu. Pada tabel dapat dilihat bahwa perubahan harga 5% akan mempengaruhi profit sebesar 50%. Jika harga dinaikkan sebesar 5%, maka profit akan naik 50%. Sedangkan kalau harga diturunkan 5%, maka profit akan turun 50%. Sedangkan komponen yang lain seperti variable cost, volume penjualan, dan fixed cost, pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan harga. Jadi untuk kasus tersebut, kalau harga diturunkan sebesar 5%, maka diperlukan kenaikan volume penjualan sebesar 1.142.000. Jadi pertanyaannya adalah, dengan memberikan diskon 5%, apakah volume penjualan dapat naik sebesar 143.000 atau bahkan lebih? Artinya, volume harus naik sekitar 15% dengan penurunan harga 5%. Nah, yang kedua, coba kita lihat slide berikut ini. Pada slide berikut ini, bila kita menerapkan satu harga, maka revenue yang akan didapat adalah sebesar kotak yang warna biru yang ada pada grafik di sebelah kiri. Dari pelanggan yang ada, pasti ada yang berani membayar lebih. Dan ada juga yang mau membeli jika harganya kurang. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat mengambil pasar di luar kotak tersebut? Seperti pada grafik di sebelah kanan, segitiga yang warna kuning adalah mereka yang mau membeli jika harganya lebih murah. Dan yang warna biru mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari kedua slide tersebut, kita belajar bahwa kita dapat menurunkan harga untuk mendapatkan customer yang memang mau membayar kurang dari harga yang telah ditentukan. Tetapi kita juga mau mengambil customer yang mau membayar lebih. Penerapan harga seperti ini dilakukan oleh maskapai penerbangan, opera, pertunjukan sirkus. Coba sekarang kita lihat pricing dari sirkus atau opera. Pada grafik dapat dilihat harga tiket pertunjukan sirkus untuk grup C, grup B, dan VIP. Harga tiket untuk grup C 500.000, untuk grup B 750.000, dan untuk VIP sebesar 1 juta. Sekarang coba kita lihat, seandainya pertunjukan sirkus tersebut hanya menerapkan satu harga, yaitu 750.000. Yang terjadi adalah, pengunjung yang mau membayar 1 juta hanya membayar 750.000. Sedangkan yang mau membayar 500.000 tidak akan melihat pertunjukan. Karena dinilai pertunjukan tersebut terlalu mahal. Maka yang dilakukan oleh pemain sirkus adalah dengan membedakan tempat duduk. Menjadi tempat duduk untuk grup C, tempat duduk untuk grup V, dan tempat duduk untuk VIP. Dengan demikian, penyelenggara sirkus akan mendapatkan revenue yang lebih besar. Nah, konsep ini disebut dengan segmentasi.
dan di dunia software sering dikenal dengan nama fencing dan ladder. Fencing itu membedakan customer dengan jelas, seperti software untuk murid dan untuk guru, pemakai profesional dan pemakai rumahan atau home user. Ladder membedakan pemakai dari pemula hingga advance. Nah, biasanya pembeda ini disebut sebagai good, better, best. Nah, coba kita lihat pada tabel harga di Microsoft produk tersebut. Microsoft membedakan untuk murid dan untuk guru yang terlihat dari tab di atas tabel, yang disebut dengan fencing. Nah, sedangkan yang ke samping dibedakan A1, A3, dan A5. Perbedaannya adalah dari jenis software yang didapatkan. Kalau di software yang lain bisa juga dengan membedakan fitur. Dengan menggunakan konsep fencing dan ladder ini, diharapkan revenue akan dapat meningkat. Dengan menentukan fencing dan ladder ini, perlu diingat bahwa product is the wrong unit of analysis. Jadi waktu kita akan menentukan ladder dan fencing, tidak bisa dilihat dari produk. Dan produk itu merupakan hasil akhir dari pembedaan. Kita harus melihat dari customer. Customer menggunakan produk kita itu untuk menyelesaikan pekerjaan apa. Dari pertanyaan ini kita dapat membuat daftar pekerjaan yang dilakukan oleh customer dan apakah tools kita bisa mempermudah si customer atau tadi. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam membuat fencing, bila kita lihat dari kemampuan membeli perusahaan, artinya kalau perusahaan ini mampu atau terlihat besar, maka tarifnya akan lebih mahal dibandingkan bila yang membeli perusahaan yang lebih kecil. Untuk fencing, ini harus dilihat dari bisnis proses. Biasanya perusahaan kecil dan perusahaan besar berbeda di dalam hal proses. Yang efisien di perusahaan besar belum tentu efisien bila diterapkan di perusahaan kecil. Demikian juga sebaliknya. Nah, pada saat saya belum belajar tentang pricing, saya mengira bahwa fitur yang banyak digunakan itu adalah yang nilainya mahal. Ternyata setelah saya belajar pricing, fitur yang jarang digunakan itu adalah fitur yang mempunyai nilai lebih tinggi. Dan semakin jarang yang menggunakan, nilainya semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena fitur yang seperti ini adalah fitur yang istimewa. Jadi, untuk membuat fencing, ini harus dilihat dari bisnis proses. Perbedaan bisnis proses di perusahaan besar dan kecil itu apa? Atau bila fencing ini akan membedakan antar industri, maka kita bisa lihat proses industri A seperti apa dan proses industri B seperti apa. Bila keduanya sama, walaupun industrinya berbeda, maka kita tidak bisa membedakan di kedua industri tersebut. Pada contoh produk Microsoft tadi, ada perbedaan yang sangat jelas. Pada saat pengguna Microsoft Office antara murid dan guru, mungkin guru membutuhkan media yang bila di-upload dapat dilihat oleh semua murid yang mengambil mata kuliah tertentu. Sedangkan kebutuhan murid kalau di-upload hanya ditujukan kepada guru saja. Bila dalam membuat fencing ini tidak berdasarkan business process, maka bisa terjadi yang seharusnya menggunakan kelas yang lebih rendah akan membeli kelas yang lebih tinggi. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Kita harus selalu melihat dari customer, bukan dari produk. Contoh, kalau kita membuat software untuk dagang misalkan, fitur apa yang harus ada untuk pedagang yang sederhana, untuk pedagang yang menengah, dan pedagang yang tinggi. Fencing dapat dilakukan dengan direct fencing. Artinya, customer di kelompok seperti Microsoft Office tadi, untuk bisnis dan home, atau untuk guru dan murid, atau untuk corporate, gitu ya. Nah, laddering itu membuat perbedaan good, better, best. Untuk membuat laddering ini perlu mengetahui proses bisnis dari masing-masing kelompok. Biasanya fitur yang jarang digunakan oleh banyak customer adalah fitur yang dijual lebih mahal. Baik, sharing saya sampai di sini.
mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada sharing saya yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.